Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan aku Wanda Afrizal. Hari ini aku akan membahas tentang najis. Najis berasal dari bahasa Arab najasah, artinya najis. Najis menurut istilah syariat Islam yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti salat. Ayo Eca, coba sebutkan apa saja macam najis. Najis itu ada 3 macam. Pertama, najis besar atau najis mughalazah, kedua najis sedang atau najis mutawasito, dan ketiga najis kecil atau najis mukhafafah. Good job Eca. Jadi teman-teman najis itu ada 3 macamnya. Ada najis besar, sedang dan kecil. Lalu apa sih maksud dari najis besar, najis kecil dan najis sedang itu? Pertama yaitu najis besar atau anjis mughalazah. Najis mughalazah contohnya anjing, babi dan hewan yang lahir dari keduanya. Contoh anjing dan babi kawin tapi anaknya kambing maka kambingnya jadi najis. Kedua, najis kecil atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, yang termasuk najis mukhafafah hanyalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Kencing bayi perempuan tidak termasuk najis mukhafafah, melainkan termasuk ke dalam najis mutawasitoh. Imam Khatib Asy-Syirbini dalam Al-Iqna beliau mengatakan, dibedakan hukum di antara bayi laki-laki dan perempuan adalah karena bayi laki-laki lebih banyak disukai ketika digendong, sehingga air seninya pun ditolerir hukumnya. Karena urin bayi laki-laki lebih lembut daripada bayi perempuan. Airnya pun tidak begitu menempel pada tempat yang dikenai, berbeda dengan urin perempuan yang menempel. Ketiga, najis sedang atau najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis tingkat sedang. Najis ini banyak sekali macamnya. Contoh najis sedang yaitu najis yang keluar dari kubul maupun dubur kecuali air mani seperti 1. Masi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri berwarna kekuning-kuningan. Proses keluarnya disertai dengan syahwat, terjadi pada orang yang sudah baligh, terkadang keluar tanpa disadari dan biasanya sering terjadi pada perempuan. 2. Wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri berwarna campuran putih, keruh, dan kental, keluar setelah buang air kecil atau saat kecapean, dan terjadi pada orang yang sudah atau belum baligh. Secara garis besar, najis itu tidak dapat disucikan, karena najis tetap najis. Misalkan kotoran binatang, mau disucikan dia tetaplah kotoran binatang dan tetap najis. Jadi teman-teman yang disucikan itu bukan najisnya tetapi benda atau sesuatu yang terkena najisnya dan kita tidak bisa asal dalam membersihkannya. Karena jika tidak benar-benar bersih dan saat itu kita mau melakukan sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Dalam menghilangkan atau menyucikan najis, hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan jenis najisnya. Apakah berupa najis mughalazah, najis mutawasitoh, ataukah najis mukhafafah? Selanjutnya lihat najisnya, apakah ada wujud, bau, warna, dan rasanya. Jika ada maka kita harus menghilangkan semuanya, dan pastikan air yang digunakan untuk menghilangkan najis harus air yang suci. Pertama, bersihkan najis ainiyahnya dulu, yaitu wujud, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan tisu atau kertas, atau sebagainya. Lalu, jika sudah kering, maka basuh kaki yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali. Dari 7 basuhan itu, harus ada yang dicampur dengan tanah, debu, pasir ataupun lumpur, boleh di basuhan pertama, tengah, atau akhir. Tapi lebih afdol di basuhan pertama. Jika sudah yakin, najis sudah hilang, maka kaki kita kembali menjadi suci. Cara mensucikan najis kecil hanya dengan memercikan air ke benda atau sesuatu yang terkena najis. Cara mensucikan najis sedang yaitu: pertama, bersihkan najisnya dulu sampai bau, warna, rupa, rasa
yang ada di baju itu hilang. Lalu jika sudah hilang, bilas dengan air yang suci, dan baju kembali bersih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ